Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah di YouTube ini. Kali ini saya akan membahas mengenai pertandingan Piala Dunia hari ke-6 ya, antara Spanyol melawan Jerman. Ini adalah laga besar yang akan sulit ditemukan di grup karena saya rasa cuma ini ya grup yang diisi oleh grup besar atau bisa disebut grup neraka ya, mempertemukan Spanyol melawan Jerman di hari ke-6 ya. Di hari ke-6, maksud saya hari ke-7 ya. Ini Spanyol melawan Jerman di hari ke-7. Langsung saja ya. Untuk formasi Spanyol saya rasa tidak ada banyak perbedaan. Cuma di sini bek kanan di laga pertama ada Spilicueta, cuma di sini di laga ini digantikan oleh Carvajal. Terus di tengah sampai depan saya rasa ya serupa ya. Saya rasa tidak ada perbedaan. Untuk Jerman ini yang pasti harusnya diganti ya. Karena di laga pertama itu banyak yang melakukan pemain-pemain yang melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Jadi saya rasa di laga ini harusnya diganti ya, karena ini adalah laga final ya, karena kalau Jerman kalah mereka tidak akan lolos. Jerman melakukan pergantian di mana di back tengah dimasukkan ini ya, Kehrer menggantikan Schlotterbeck. Di tengah juga masuk Goretzka ya. Dan di depan masih sama ada Müller, cuma tidak ada Havertz. Jadi pelatih Jerman melakukan perubahan yang saya rasa perubahan yang positif ya, karena kalau tidak dirubah ini saya khawatir nanti mainnya sama kayak laga pertama melawan Jepang yang kalah 2-1 itu ya. Jalannya pertandingan di laga pertama itu ya, maksud saya di babak pertama itu sebenarnya Spanyol jelas ya, harusnya dengan cara bermain mereka mampu menguasai pertandingan ya, melakukan banyak passing, kombinasi passing dan bergerak. Ini Spanyol lebih unggul menurut saya. Sementara Jerman terlihat lebih mencoba oportunis saja ya. Mereka tahu mereka tidak akan sering mendapatkan bola, namun ketika mereka mendapatkan peluang mereka mencoba untuk menyelesaikan ya. Nah, setelah itu sebenarnya walaupun Spanyol menguasai pertandingan, tapi pertahanan Jerman sebenarnya membaik ya. Saya rasa yang menjadi peluang di babak pertama itu tendangan Olmo yang ditepis Nyur di babak pertama. Saya rasa Jerman babak pertama itu masih mengimbangi, walaupun ya Spanyol lebih banyak posisinya Spanyol lebih bagus saya rasa. Lalu di babak kedua masih sama ya, sampai hampir menit 70-an ya, 75 lah, 75 ke atas gitu. Spanyol melakukan pergantian ya. Jerman juga memasukkan Füllkrug, ini striker murni ya. Spanyol melakukan pergantian pemain seperti Alba ya diganti oleh Balde, terus Koke juga dimasukkan menggantikan Gavi. Setelah pergantian ini entah kenapa ya, permainan Spanyol itu lebih menurun, dan Jerman setelah dimasukkannya Füllkrug ini striker ya, striker murni. Nah, setelah pergantian pemain ini tuh entah kenapa Jerman terlihat lebih memegang kendali ya, yang sebelumnya mereka tidak banyak menguasai bola. Jerman terlihat lebih mengendali, dimana Jerman terlihat mulai lebih menemukan cara untuk membongkar pertahanan Spanyol yang solid ya. Di babak pertama saya rasa solid, namun ketika pergantian ini tuh Jerman ini ya seperti menang angin ya, mereka memegang kendali hingga akhirnya Jerman ini ya
Sebenarnya Spanyol mencetak gol terlebih dahulu ya, gol yang bagus menurut saya, sulit untuk ditebak Nyur. Dan Jerman ini di menit, entah menit keberapa, pokoknya 80-an gitu, akhirnya mencetak gol melalui Füllkrug nih ya, striker murni ini mencetak gol melalui tendangan yang sangat keras ya, sampai kipernya Spanyol yakni Unai Simon ini ya sampai kaget ya, rasa itu tendangannya keras walaupun mengarah ke badan, cuma karena keras itu refleksnya. Kalau kiper, bagi saya kalau kiper itu kalau bola mengarah ke badan, kalau keras itu ya mata kita tuh kalah, nggak menjangkau. Soalnya laju bola itu selalu terlalu cepat sampai kita nggak refleks, itu lumrah ya. Karena saya merasakan sendiri sebagai kiper, yaitu pengalaman saya. Ya hasil 1-1 menurut saya ya, saya anggap layak ya, karena Jerman ini ya babak kedua sebenarnya membaik. Nah, hasil ini membuat Spanyol di atas angin karena mereka mendapatkan 4 poin ya. Jadi di akhir di hari ketiga mereka, kalau seri melawan Jepang ya mereka dipastikan lolos Spanyol ya, seri lolos Spanyol laga terakhir. Nah, sementara untuk Jerman, wah Jerman ini sangat lebih berat ini karena mereka harus menang ya, walaupun melawan Costa Rica juga ya, di Jerman di laga terakhir harus menang dan berharap saja kalau ini Spanyol mengalahkan Jepang supaya Jerman lolos gitu. Dan ada banyak skenario sebenarnya ya, cuma silakan hitung itu sendiri. Yang intinya, nah ini informasi penting ya, mungkin kalian ada yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih untuk menentukan dua tim teratas ini kalau poinnya sama. Nah, ternyata setelah saya lihat di situs goal.com, itu ternyata mengatakan bahwa ini valid ya, bahwa mengatakan bahwa kalau poinnya sama itu pertama ditentukan oleh jelas ya, selisih gol. Jadi selisih gol itu kayak tim itu memasukkan berapa dikurang dengan jumlah kemasukannya, kayak memasukkan misalnya 2 terus kemasukannya 1, berarti 2 kurang 1 itu sama dengan 1 misalnya gitu. Nah itu dihitungnya dari gitu ya, berarti pertama selisih gol, terus kedua kalau sama gimana ya, kalau sama itu ternyata itu ya gol yang dicetak. Dan intinya yang dihitung gol dicetak, yang tadi kan gol dicetak 2, berarti dihitung 2 itu. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya sama juga ya 2 juga, ada tim yang sama-sama cetak 2 gol juga. Nah ini menentukannya ternyata jumlah mencetak gol tim itu bermain, kayak tim A melawan tim B. Nah ini diadu, yang poinnya sama ini loh, diadu. Nah, diadu ini jumlah golnya berapa, kayak tim A itu mencetak 3 gol, tim B 2 gol, berarti yang lolos tim A ya, karena tim A tim B kan misal poinnya sama, selisih gol sama, terus jumlah gol masukannya dihitung. Oh jumlah, ya pokoknya intinya itu ya penentuannya kayak gitu. Jadi maka dari itu tim itu juga harus memiliki ini ya harus mencetak gol yang banyak dan tidak kebobolan gol yang banyak. Ini Spanyol sangat untung karena mereka sudah menang 7-0 dan di laga kedua itu 1-1 ya, di mereka punya surplus gol yang banyak sekali ya. Nah dengan ini membuat situasi di grup neraka ini Spanyol, Jerman dan Jepang kembali memanas ya, yang sangat membuat semua tim ini bisa lolos ya. Ini bener-bener sangat seru. Ini grup ini sama seperti grupnya Argentina tuh, Argentina, Meksiko, Arab Saudi, dan satunya itu apa? Ya sampai lupa. Pokoknya di grupnya Argentina tuh semuanya bisa lolos ya. Sungguh hebat ini, semua tim itu bisa lolos. Oh ya, sama Polandia. Jadi intinya semua tim di grup itu tuh bisa lolos ya. Jadi ini grup neraka ya menurut saya.
Nah, selanjutnya di hari ke-7 ya, hari ke-8 ya. Hari ke-8 itu berarti hari ini. Saya gabung aja. Hari ini tuh ada banyak pertandingan seru ya. Jadi entah kenapa ini selain fakta bahwa banyak hasil seri 0-0 ya, juga fakta bahwa tim-tim itu setelah kebobolan itu mampu untuk membalas. Nah, ini di laga tadi tuh kayak Korea melawan mana nih? Korea melawan Ghana loh, itu sampai balas-balasan itu. Ya, balas-balasan itu ya. 3-2 juga. Serbia melawan Kamerun itu juga balas-balasan 3-2 juga. Ya, jadi wah sangat seru pokoknya itu ya. Nah, di hari ke berapa nih? Ke-8 ini yang partai besarnya Brasil melawan Swiss. Langsung saya bahas ya. Brasil formasinya sama, cuma mereka memasukkan Eder Militao, back tengahnya Madrid, menggantikan Danilo. Saya rasa mereka mengantisipasi absennya Neymar ya di laga ini karena Neymar cedera, sehingga mereka harus mengganti formasi. Terus di tengah ada Lord kita dari MU, ada Fred. Baru ini karena di laga pertama Lord Fred ini cadangan. Di depan sama Richarlison, terus apa ini namanya, Richarlison, Vinicius ya, sama Rafinha. Jadi nggak ada perbedaan ini. Terus di Swiss juga tidak ada banyak perbedaan ya. Saya rasa pemainnya sama Swiss. Pemain Swiss itu faktanya banyak yang bermain di Eropa ya, terutama Liga Jerman. Ada beberapa yang main di Liga Inggris juga. Terus jalannya pertandingan, saya kaget ya, ternyata Swiss itu melawan loh. Karena di babak pertama mereka Brasil ini sebenarnya mainnya itu cantik ya. Mereka walaupun tidak banyak melakukan kombinasi, tapi permainan individu dan passingnya juga akurat ya. Brasil itu kekuatannya di individunya, dan passingnya juga bagus ini, dan juga fleksibel. Main Brasil itu serba bisa pemainnya, jadi nggak hanya kepaku ke satu posisi, banyak rotasi. Brasil bagus mainnya. Tapi Swiss saya kaget ternyata bisa mengimbangi ya, terutama di babak pertama itu Swiss mampu mengimbangi, walaupun mereka tahu mereka kalah kalah kualitas ya, tapi Swiss koordinasi pemainnya bagus ya, terutama pertahanannya. Jadi babak pertama ya skor 0-0, terus di babak kedua ya ini mulai muncul bibit penyerangan ya dari pemain Swiss. Mereka mulai melancarkan berbagai cara untuk membongkar pertahanan Brasil. Cuma mereka sepertinya mencari hasil seri Swiss karena mereka mungkin merasa bahwa karena mereka sudah menang di laga melawan Kamerun di laga pertama, jadi mereka untuk laga ini sepertinya bermain safe, bermain aman, pokoknya tidak kalah, menang syukur, seri juga nggak apa-apa, intinya gitu. Sebenarnya ini berjalan sesuai rencananya pelatihnya Swiss ya, Murad Yakin. Cuma entah kenapa tiba-tiba saja bersumber geledek dengan Casemiro ya, dari gelandang bertahan dari MU ini mencetak gol ya, gol yang saya rasa cukup bagus finishingnya ya. Tendangan kaki kanannya ini menipu, sempat diblok oleh back Swiss ya, yakni Akanji, dan membuat kipernya Swiss ini sampai ketutupan ya, dan bola sedikit berbelok, dan wah itu gol sulit menurut saya sebagai kiper ya, karena selain belok Mojo juga kipernya ditutupi ya, kasian sekali kipernya ditutupi ya. Kalau kiper ditutupi itu menurut saya udah mimpi buruk, udah pasti refleksnya lambat karena tidak melihat arah bola dengan jelas. Jadi jangan pernah ditutupi kipernya ya. Nah, setelah gol ini seperti Swiss itu pemainnya seperti kesambar geledek ya, mulai apa kayak
ya sudah mulai bermain dengan konsentrasi yang hilang, karena saya melihat seperti mereka tidak melakukan skenario yang sesuai harapan mereka. Mereka ternyata kebobolan, dan sampai menit berakhir juga hasil ini bertahan 1-0. Hasil ini membuat Brasil dipastikan lolos ya, karena Brasil sudah menang 2 kali. Karena mereka pertama sudah mengalahkan Serbia 2-0, dan di laga kedua melawan Swiss mereka menang 1-0. Ini 6 poin ya, 6 poin pasti ini sudah dipastikan Brasil lolos. Dengan ini baru yang saya buat hari ini adalah baru 2 tim yang sudah dipastikan lolos. Yang pertama Prancis, dan hari ini Brasil ya. Di tim yang lolos itu telah menciptakan 2 kali kemenangan. Prancis 2 kali kemenangan, dan Brasil juga 2 kali kemenangan ya. Saya ucapkan selamat untuk Prancis dan Brasil ya, juga terutama ke pendukungnya. Warga Brasil dan Prancis patut berbangga terhadap timnya ya. Jadi di laga ketiga saya rasa pelatih Prancis dan Brasil mungkin akan mencoba untuk mengistirahatkan pemain yang dirasa akan disimpan buat ke knockout ya. Sementara untuk Swiss ya, mereka sudah sangat sulit karena Swiss baru Swiss masih terbuka, karena di laga pertama mereka menang, jadi mereka baru mendapatkan 3 poin. Jadi untuk memastikan kemenangan di laga terakhir mereka harus menang, dan kalau seri juga harus malah harus menunggu hasil di partai satunya. Saya rasa hanya itu ya yang bisa saya bahas. Mohon maaf saya tidak bisa membahas semuanya, karena ya saya harus memilih, dan juga ada beberapa materi yang saya agak lupa ya, terutama tim-tim yang bermain ini saya kadang nggak melihat secara langsung, entah tertidur atau lupa materi atau ngantuk gitu ya. Jadi kembali lagi ya, untuk besok saja, besok kembali lagi bersama saya besok di hari ke-9 tentunya, dimana besok itu sudah memasuki partai ketiga ini, partai ketiga atau yang saya bilang partai terakhir di grup ini ya, untuk menentukan kelolosan ya, partai final ini untuk semua tim. Di besok itu sudah hari ketiga, dan dimulai dari grup A dan grup B. Jadi sekedar info, jadi besok itu ternyata cuma ada mulai besok itu 2 pertandingan sampai seterusnya ya, 2 pertandingan. Jadi pertandingan pertama itu jam 10 yang bermain ya grup A ya. Dari grup A itu, grup A kan isi 4, berarti ada 2 tim yang bermain di jam 10. Berarti saya nggak tahu yang mana yang di TV, di TV SCTV ya. Grup A kan ada Belanda itu ya, Belanda melawan Qatar, sama Senegal melawan Ekuador. Nah itu jam 10 kedua-duanya. Yang di televisi SCTV yang mana saya nggak tahu. Saya harap malah Senegal Ekuador, karena kayak gimana, kayak itu kan kedua-duanya masih bisa lolos, itu saling membunuhkan, yang menang lolos. Sementara Belanda kan ya seri lolos gitu ya, maksud saya gimana ya. Saya harap Senegal Ekuador. Nah terus jam 2 itu berarti grup B. Grup B itu grup Inggris ya, grup Inggris, Amerika, Wales, Iran ya, itu grupnya jam 2. Sama yang di TV yang mana saya nggak tahu. Jadi itu akan berlangsung terus menerus sampai grup terakhir ya, grup H atau grupnya itu loh, yang terakhir grupnya Portugal ya, grup itu ya. Di hari ketiga itu kan partai final ini. Jadi partai final itu sistemnya gitu. Nah kalau ke knockout saya nggak tahu, kalau ke knockout itu berapa hari lagi ya. Intinya itulah, informasi akan terus berkembang. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Terus support saya dengan subscribe dan sebagainya, komen juga boleh ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.